Jumpa lagi dengan saya Hidayat Bonsai. Sobat Bonsai, saat ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tanaman tausi atau tanaman Kalimantan, atau yang dalam nama Latin disebut sebagai tanaman Fraxinus. Sobat Bonsai, tanaman tausi memiliki beberapa karakteristik yang unggul dan potensial untuk bisa dijadikan bonsai. Walaupun ada sisi lemah daripada tanaman tausi ini yang perlu juga untuk diketahui atau dipahami oleh rekan-rekan sahabat bonsai semua. Tentu setiap tanaman pasti tidak bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Baik dari sisi botaninya maupun dari sisi fisiologinya. Termasuk juga dari sisi habitat atau tempat hidupnya. Sobat Bonsai, saya ingin sedikit menyampaikan tentang kelebihan tanaman tausi dari sisi morfologi. Jadi bentuk tubuhnya. Dari sisi akar, batang, dan daun, termasuk bunganya. Nah, tanaman tausi ini memiliki karakteristik akar yang sangat bagus, sangat potensial dan menunjang untuk dijadikan bonsai. Karena perakarannya cukup banyak dan bisa tersebar di sekeliling batang. Dan kelebihan daripada akar ini, akarnya juga bisa mudah menyatu, sehingga karakter ini bisa dimanfaatkan sebagai satu cara atau langkah untuk mempercepat pembesaran daripada batang tanaman tausi. Artinya akarnya bisa dijadikan batang. Jadi akar yang sudah menyatu kita bisa jadikan sebagai batang. Nah, kemudian dari sisi batang, morfologi batang tanaman tausi ini, satu, kulitnya bisa mengelupas, yang kedua kulitnya batangnya ini bisa berbanir atau berbentuk seperti belimbing, dan ditambah banyak keriputan yang bisa menambah kesan tua daripada tanaman tausi ini. Nah, itulah kelebihan dari sisi batang. Kemudian dari sisi daun, daunnya memiliki kelebihan, yaitu walaupun ini berdaun majemuk dan berukuran besar daunnya, tetapi daun ini bisa menjadi kecil seperti halnya tanaman lada-lada ataupun tanaman sancang. Jadi daunnya bisa menjadi kerdil. Sobat bonsai, kelebihan yang lainnya adalah bahwa tanaman tausi ini juga bisa menghasilkan bunga, dan bunganya berwarna putih, ya, seperti abu. Seputihnya putih seperti putih abu, sehingga mungkin ini salah satu yang menyebabkan tanaman ini dikenal sebagai tanaman abu atau Fraxinus. Nah, itu kelebihan dari sisi morfologi. Dari sisi fisiologinya, kelebihannya adalah bahwa tanaman tausi ini termasuk tanaman yang cepat sekali mengalami pertumbuhannya. Seperti tanaman ini. Tanaman ini baru berusia 1,5 tahun dari seukuran jari. Nah, sekarang lingkar batangnya sudah ada sekitar 40 cm. Jadi tergolong cepat. Nah, yang ini juga sama. Kita lihat, nah, batangnya sudah cukup besar, padahal ini ditanam dari seukuran jari. Itu kelebihan dari sisi fisiologinya. Kemudian tentu selain kelebihan, sobat bonsai juga perlu mengenali apa sih kekurangan daripada tanaman tausi ini. Kekurangannya adalah satu, batangnya atau kulitnya, baik itu kulit pada akar ataupun kulit pada batang, kulitnya tipis, sehingga
ketika mendapatkan sinar matahari secara langsung pada saat pendongkelan, itu kadang-kadang menyebabkan kulit itu berubah coklat dan akhirnya mengelupas. Nah, ini kelemahan. Oleh karena itu harus kita antisipasi dengan cara apa? Kita beri penaung, atau tidak langsung ditanam di tempat, atau tidak langsung dipanaskan. Bisa dinaungi dulu pakai jala atau paranet, bisa juga ditutupi dengan daun-daunan dari, terutama daun dari pohon tausi ini sendiri. Itu kelemahan dari sisi kulit. Kemudian kelemahan yang kedua, tanaman tausi ini tidak bisa tumbuh tunas kecuali dari mata tunas. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ada potongan cabang. Nah, potongan cabangnya bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini tidak ada, ketika potong di sini tidak ada mata tunas. Akibatnya, akibatnya di sini tidak ada tunas yang tumbuh. Nah, malah kambiumnya yang membengkak. Tetapi sekalipun kambiumnya membengkak, tetap tidak akan tumbuh tunas. Nah, tetapi hal ini nanti bisa disiasati dengan apa? Dengan memanfaatkan tunas-tunas yang tumbuh pada mata tunas yang lain, tetapi posisinya tidak tepat. Misalnya dengan cara ditempel atau disusu seperti ini. Nah, ini masih bisa disiasati. Kelemahan yang lainnya, tentu ini adalah kelemahan masa sosialnya. Tanaman tausi ini belum banyak dikenal di kalangan para pebonsai, belum banyak dikenal di kalangan para hobis, termasuk di para trainer. Hal ini bisa kita lihat atau kita buktikan misalnya pada saat terjadi pelaksanaan kontes atau festival. Belum terlihat bonsai-bonsai tausi atau Kalimantan ini yang hadir di dalam meja kontes. Nah, ini kelemahannya. Padahal tanaman ini adalah merupakan tanaman yang cukup potensial untuk dijadikan bonsai. Sobat bonsai, memang masih membutuhkan perjuangan yang cukup panjang untuk lebih memperkenalkan lagi tentang tanaman tausi atau tanaman Kalimantan ini sebagai salah satu bahan bonsai yang memiliki prospek yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai bonsai. Demikian sahabat bonsai, senang sekali berbagi, semoga bermanfaat. Bersama bonsai kita turut hijaukan bumi. Terima kasih.